Gue pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu berhubung. Padahal yang alimnya tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kayak gede. Waktu kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bu, ini kisahnya apa? Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV wong kok mulyane ngono buka lawang ora tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan napa? Jadi harus tahu diri ta ora. Niki ora ono untuk Gus, kok tak kok jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku wong kula ya wong alim gak wajib sungkan nang padha napa ngalime. Lah ora takut. Loh, jenengan nggak witi tak kok. Salah jenengan nggak witi tak kok. Jenengan cerita awak jenengan iki niku tak jawab. Dia cerita. Kulo karepe mangkel protes. Kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darane ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono wiji. Wah, wong buka dhewe, ora mlebu mobil. Rusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Tanduk ono sing gawakno. Kene mobil la rusak kudu utak. Cerita dari protes gak mana kenyataan iki napa? Terus baru dia cerita, foto ini jenazah mantap. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya sudah pernah punya perasaan seburu dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas. Ya orang pun rangno, aku mulai ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ya etis loh. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu tiga bener. Mana kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes moden lah. Akhirnya kalau itu, saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biasa bisa. Seperti itu seperti. Kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu Wa Taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribasane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong kok. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibisi Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan pirsa. Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok mau cocok ke kuat jadi kepengen ngobrol timah. Tapi kalah memang kuat. Kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantuk wesel, kadang mengekei iman. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya amal biskola zarrotin khairan yarah wa ma ya amal biskola zarrotin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wala batu jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperut, apa jenis ada ngakui fungsi menteri? Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni adil, orang aku ngakoni kono ora, bang kune. Kok pena? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani, Pak,
Yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, ngono berarti kalau wong top, ya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini kita ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya ke Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah, mungkin digaji itu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal mitqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti Benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan. Jadi saya lapornya sama napa? Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non aja dirasakan kan ya. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya melarang. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya yang marah. Karena yang alim saya yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune kula kate akeh, tapi nak dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato plang-plang. Pokoke dene pantangane pidato ning Kawasan Turin. Wis pantangan tenan diundang. Upar kuwi disane Gus Bage tak. Nggih tak desa napa ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dosa. Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok wis dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi penggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar ngeke keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritani, saya pernah cerita di sini. Ana wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih raja, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Lah bocah ayune ngene kok tak tokno rugen. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Rugen. Mikir. Walhasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Dirabi. Karena dia Majusi. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Terus metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mantu. Ono apa? Kulo niku gak sido, balik meneh. Kulo uplek. Terus kenapa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender apa gue kan ya. Ya le, cender. Oh, cender orang bahasa Rembang lho. Apa liane cender? Oh. Cender kalau cender. Tapi mirip. Nah salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan cender. Aduh kan ramani bakat tak cender bagus. Pasti kena. Ublek terang. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu sih diparani kan tidak omah.
Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan, ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju. Terus dia cerita, Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kena dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampean biar transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia ngipi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan, hei wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu waktu takon itu rapotnya elek kabeh. Ini ku mau Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparas. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tangga Anda. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue mau salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Terus Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang tahu. Terus cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal enggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita teng mriki dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso. Lonte kelebihane kan gak napa? Priayi. Iku dene nganggo sepatu bute medun ning sumur. Terus dicokot. Setelah ngambil air dicopot sepatu butnya karena tangannya dua digungrang-ngeranggah munggah. Ya mau mergo priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lha niki cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu. Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV juga keseringan. Bener cocokan pulau bagi, ini cerita cocokan antara orang alim. Ini bukan nanti yang roh, namun pulau bagi, mau cara tak ciptaan ya mangkel, tapi kan tak sebut jenisnya. Tapi dia ini tetap ngakoni. Mati man kejenuhan ngalim, macam nanti ini jenis apa? Berarti nunggu subuh kan hati gua apa? Maksudnya dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu, tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, sak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulane kira wali aku percaya santekno wiridan. Nah wali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulane tobat, penting ngaji tobat. Napa?
Makanya nanti ya, karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu saja. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram sampai bertamu dengan pulau Kembang Loka. Gama pulau Bojonegoro nggak berbojon susu. Terus aku bagus banget, pesuan di malah tambah dosa, nggak haram no. Itu bingung. Negeri ngaji pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diulang oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulang oleh? Anak bocah tenang, cuman mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu cangkemmu. Oh santri elek. Elek lagi sebentar kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu kue jangan ada lo safatut kok, tapi kue dewe ratau sujud. Nah kue ratau sujud itu artinya ratau transaksi be Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kue ratau ta'aluk, ora tau gandrung nenggone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya sholat tasbih sebagai simbol saya paling ndak pulau jenengan kan jenengan ya sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau orang rumah terus tidak ada pulau, paham ya? Jadi kadang wonten kadang dua cerita nih, semua jenengan waktu itu di Gunung Kidul, ben aku terperang matur nuwun ada aku wong Rembang, tetap masuk nopo. Sudah sama nol ada gede, tetap masuk pulau, tetap nopo. Sangkem nek saya Gunung Kidul kok ada Rembang, paham ya nopo? Jadi tetap menang pulau, cara ganjaran tetap kata pulau. Dan sentai ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kalau baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wali faul ilmu. Ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang ngerasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matas ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matas ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, kasih wong larat kan apa dempal, tukang golek kayu, dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit, orang bikin untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Musuh orang Arab lain melaratlah pakanannya apa? Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya 3 daging. Ini begitu karena roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo, karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa rumah sana kan ya kaya dene kiai, maksudnya salate cukup dia. Pokoknya dia kan fotone ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Kau tak krono apa? Yo krono paham mungkin, jadi kayak sekeliwat, ibu misalnya tuh, jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya, enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup.
Dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama Bapak Kangkang, kalau ibu mau derek kemana, tidak usah pamit saya. Tapi kalau selain ibu, ya sekarang harus jadi ada. Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh, kita kan lihat TV tadi. Kita inginnya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah aib. Orang yang menemukan obat aib nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aib. Padahal asal usulnya penyakit aib karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih siap. Lalu siru sama orang mukmin itu antak budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Semua kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang plengaan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguatek bar kabeh. Nek duwi lho ora oleh melengak, terus soalnya tutup. Terus sampean ngaku kok istilah talim nomor tutup. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lelopan kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan nggak merasakan sekolah ataupun umum. Tapi masyarakat enak saja, ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen meru atau apa ujian juk dungane kiai. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Itu saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Dek Lukman ini. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya pelaksana ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus tuan ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia, namanya punya dulur wakil bupati, wah kasih pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini ya ngebis, ya biasa nyetop dosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakam, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah gede kayak kue kok ini. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue, akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang, jebule gak guyon. Nanti mereka sadar, nah aku ragu guyon biasa semua tak tirakat. Saya itu mang-mang kadang, ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan ada potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail ini sesuatu kulo lu aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa mesti kira. Kadang kita omongin, sing mambu wudu kita omongin. Saya lek Pak kulo tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok kontungane sampe napa? Dadi. Mboten ngoten wis maksud jenengan akhirat wis akhirat kula unggunya ben. Ya tapi itu tulung aku iki mlingko. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih sowan kula. Wong bupati sowan kula mat anu.
Apa rak mantel iki ya sopan, artinya dene cek yakin dengan kiai mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi di duniawi kan enggak. Allah yang kiai jujur tak omong, wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno jare tamu kon mul ya ana enggak bingung wong. Tuh tuh sepuro, mergo berene ku bingung aku tak omongi. Wis punten ae tapi ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmat, kowe njaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya yo dunia ku apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting ning kersane Allah Subhanahu wis aku ora njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku swargane berukin awor ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak beda kelas lah kan iso terus. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi wek kanca kula nu. Wes aku kantuk kula geman oleh teman-teman. Jadi anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet mbek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kaji nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lah nek ora power aku ben. Dadi kowe power ngene-ngene iki. Engko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ya wong cerdas dadi. Mbok aku jogeman oleh teman-teman. Mare swargane war para nabi, para wali iku gak enak dari mergo napa? Tangan-tangan yo masuk akal. Wah iya. Kasar teman-teman yo enak, oleh teman-teman yo berat napa?